Oke, ada 4 submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian bioteknologi. Kita akan mengetahui definisi konsep dasar dari bioteknologi itu sendiri. Kemudian kita akan membahas perkembangan bioteknologi melalui sejarah bioteknologi. Selanjutnya kita akan mulai mengetahui bagaimana bioteknologi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui metode bioteknologi. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari dengan lebih mendalam metode bioteknologi dalam ragam teknik bioteknologi yang ada. Pengertian bioteknologi. Sebagaimana dapat kita lihat di sini, bioteknologi dapat kita lihat terdiri dari 3 padanan kata. Yang pertama bios, hidup, teusos, alat, dan logos. Dari ketiga kata ini kita dapat menyimpulkan bahwa bioteknologi berkaitan dengan penerapan atau pemanfaatan unsur-unsur hidup, biotic factor, dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah kesatuan ilmu atau alat untuk mencapai sesuatu. Nah, apakah pengertian dari bioteknologi secara lebih lengkap? Kita dapat lihat dari perpaduan ketiga kata ini, yang berarti pemanfaatan makhluk hidup. Makhluk hidup di sini sebagaimana kita ketahui biotic factor ya, bukan hanya sekedar wujudnya yaitu bakteri, fungi, virus dan juga makhluk hidup yang lain, tetapi komponen dari makhluk hidup itu. Artinya bagian dari makhluk hidup. Jadi yang dimanfaatkan di bioteknologi ini bukan hanya sekedar makhluk hidupnya tapi bagian dari makhluk hidup. Antara lain seperti enzim, hormon, alkohol yang dihasilkan oleh makhluk hidup dan lain sebagainya dalam proses produksi untuk menghasilkan produk. Nah, produknya bisa berupa barang, artinya wujudnya ada gitu ya, dan juga jasa. Kalau jasa berarti sebuah teknik tertentu, sebuah metode tertentu, sebuah prosedur tertentu itu sebagai produknya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Maka dari itu mari kita pahami kembali makna dari bioteknologi berdasarkan definisi ini, yang artinya ada 3 kunci dalam pengertian bioteknologi. Yang pertama adalah makhluk hidup, kemudian produk, dan manusia. Jadi bagaimana kita melalui bioteknologi memanfaatkan makhluk hidup, baik makhluk hidup itu sendiri maupun komponen yang dimiliki atau dihasilkannya, begitu, dalam menghasilkan produk. Nah, produknya bisa barang dan jasa. Untuk siapa? Untuk kehidupan manusia. Jadi di sini pemanfaatan makhluk hidup dan komponen yang terdapat di dalamnya ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kita sebagai manusia. Nah, itu adalah pengertian bioteknologi. Nah, melalui pengertian ini mari kita konstruk, mari kita buat pengertian bioteknologi berdasarkan pemahaman kamu. Berikut ini adalah beberapa contoh produk dan jasa dari bioteknologi. Yang pertama ini adalah produk ya. Produk dari bioteknologi yang tentu saja kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Tempe, roti, kemudian keju, wine, alkohol, begitu minuman-minuman yang berbau alkohol termasuk di dalamnya, serta antibiotik, penisilin. Nah, ini adalah jelas ya, produknya adalah barang. Produk bioteknologi yang lain adalah sebagai berikut. Nah, ini gambar yang pertama, kita bisa lihat ada 2 jenis kacang kedelai. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada commercial crop sama organic crop. Jadi ada perbedaan tentu saja ya dari 2 kacang kedelai ini. Nah, yang mana yang merupakan hasil bioteknologi kita akan bahas pada sesi selanjutnya. Selanjutnya ada jagung. Di sini ada jagung yang kropos begitu, kemudian ada jagung yang mulus ya. Nah, bioteknologi merupakan salah satu ilmu yang juga dapat meningkatkan kualitas dari bahan pangan ini. Adapun gambar yang berikutnya ini domba ya, domba doli. Titik perkembangan bioteknologi modern. Nah, domba doli adalah produk bioteknologi yang lahir dari prosedur baru gitu dalam menghasilkan ternak yang lebih berkualitas. Sebagaimana domba doli, teman-teman juga bisa melihat di sini, ini adalah sebuah metode baru dalam bioteknologi dalam memperbanyak tanaman begitu. Jadi tanaman yang biasanya kita kenal membutuhkan media tanam berupa tanah, ternyata dapat ditumbuhkan di jar, di toples begitu. Bahkan tidak menggunakan tanah. Di sini media tanamnya adalah agar-agar. Nah,
Di slide ini kita bisa lihat bahwa produk dari bioteknologi itu sangat bervariasi. Tidak hanya terbatas pada makanan, tapi juga pada peningkatan kualitas gitu ya. Suatu teknik yang dapat meningkatkan kualitas, baik kualitas pangan sendiri, kualitas ternak, maupun kualitas upaya perbanyakan tanaman dan perbanyakan ternak. Ini adalah contoh-contoh dari produk bioteknologi. Selanjutnya adalah sejarah bioteknologi. Nah, ternyata bioteknologi bukanlah ilmu yang baru. Sejak 3000 tahun sebelum Masehi, bioteknologi sudah dihasilkan oleh manusia. Pada 3000 tahun sebelum Masehi, produk biologi yang pertama kali dihasilkan oleh manusia adalah produk minuman beralkohol hasil fermentasi. Sampai akhirnya bergerak ke 1680, penemuan sel khamir. Sel khamir ini salah satu fungus oleh Anthony van Leeuwenhoek, kemudian bergerak ke 1818, 1857, 1897 itu masih berbicara mengenai fermentasi. Fermentasi itu asal mula penemuan minuman beralkohol dan juga makanan yang mengandung alkohol. Pada awal abad 20, Gregor Mendel yang merupakan bapak genetika mulai memperkenalkan gen, pewarisan sifat. Nah, sebetulnya dengan adanya penemuan oleh Mendel ini adalah titik tolak kemajuan bioteknologi selanjutnya yang tidak hanya berbicara mengenai fermentasi ini. Sejak awal abad 20, di 1917 mulai ada istilah bioteknologi secara resmi oleh Carl Erecki, kemudian Fred Griffin menemukan konsep transformasi yang berkaitan dengan genetik atau gen. 1944 mulai muncul pengetahuan mengenai asam nukleat dan mulai diproduksi secara massal penisilin, begitu, salah satu antibiotik tahun 1943. Nah, di sini sampai 1944 sudah mulai ada demonstrasi DNA walaupun secara resmi dipublikasikan tahun 1953 oleh Watson and Crick. Nah, di sini bisa dilihat awal abad ke-20 dengan 1953 merupakan era baru bioteknologi. Jadi, bioteknologi yang semula hanya sebatas pada produksi bahan makanan dan juga minuman beralkohol dengan menggunakan teknik fermentasi mulai bergerak ke arah genetika. Begitu, perkembangan gen ditemukan oleh Mendel sampai akhirnya DNA berhasil distrukturisasi oleh Watson and Crick. Tidak sampai sana saja, di tahun 1961 sampai tahun 1981 sudah mulai perkembangan genetika dalam bioteknologi. Ada bioteknologi dan bioengineering. Masyarakat atau para ilmuwan pun sudah mulai mengenal ada enzim, dan enzim ini bisa direstriksi, artinya mulai adanya pengetahuan terkait perkembangan dari enzim dan bagaimana pemanfaatannya. Nah, ini tidak hanya berbicara pada struktur makhluk hidup sebagai satu kesatuan sistem tubuh, tapi sudah mulai menggunakan komponen yang terdapat pada makhluk hidup itu sendiri, sebagaimana penggunaan enzim yang dapat diproduksi massal di luar tubuh manusia, begitu ya. Kemudian pemotongan enzim, pemotongan DNA, bagaimana genetic engineering atau rekayasa genetik dapat menghasilkan individu baru yang lebih unggul. Bahkan di tahun 1975 mulai dihasilkan antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ini tentu saja merupakan kemajuan yang bagus di dunia kedokteran karena antibodi ini dapat melawan jenis antigen atau patogen yang spesifik, begitu, sehingga dapat meningkatkan harapan hidup manusia. Nah, setelah 1981 teman-teman bisa melihat di sini 1997 baru ada hewan pertama yang berhasil di-cloning, yaitu domba doli. Cloning itu apa? Nah, pada dasarnya cloning adalah sebuah teknik dalam bioteknologi yang dapat menghasilkan individu baru, hasil fusi atau hasil perpaduan antara sel ovum dan sel tubuh. Jadi tidak diperlukan sel sperma di sini. Jadi hanya ovum dan sel tubuh. Nah, domba doli itu lahir tanpa pertemuan sperma dan ovum, tapi ovum dipertemukan dengan sel kelenjar susu, begitu. Kemudian di tahun 2000 sampai 2021 sudah mulai ada makhluk hidup transgenik atau kita sebut juga dengan genetic product, begitu. Nah, ini merupakan produk baru dalam rangka menyelamatkan biodiversity yang punah. Ini
adalah produk-produk dari bioteknologi. Nah, adapun berdasarkan metode yang digunakan dalam menghasilkan produk-produk ini, bioteknologi akan kita pelajari dalam dua metode. Yang pertama ada bioteknologi konvensional. Nah, tentu teman-teman bisa melihat di sini ya, produknya mayoritas adalah makanan begitu, walaupun ada penicillin sebagai satu antibiotik. Dan berikutnya adalah bioteknologi modern. Ternyata bukan hanya sekedar pengadaan makanan gitu, tapi juga pengadaan teknik, prosedur baru di dalam kehidupan yang dapat membantu kehidupan manusia. Baik, selanjutnya kita akan bedakan kedua metode ini, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Penting sekali teman-teman melihat perbedaan di antara keduanya. Mengapa? Karena bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern memiliki arah perkembangan yang berbeda. Kalau kita lihat sejarah bioteknologi, tentu sejarah ini merupakan awal mula perkembangan bioteknologi yang menggunakan metode konvensional. Nah, jadi bioteknologi konvensional adalah metode bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup secara langsung. Artinya saat tadi kita bicara pemanfaatan bioteknologi dalam menghasilkan wine begitu ya, anggur, nah itu kan menggunakan sel kamir. Fungi gitu atau jamur yang digunakan secara langsung, ditambahkan saja untuk dapat mengubah anggur menjadi menghasilkan alkohol begitu. Nah, berikutnya tanpa menggunakan prinsip ilmiah. Prinsip satu-satunya yang digunakan adalah fermentasi. Ya, kemudian berdasarkan keterampilan yang diturunkan dari generasi ke generasi, begitu biasanya nenek moyang kita menurunkan kepada kakek nenek ke orang tua, kemudian ke generasi selanjutnya, oh kalau bikin wine itu seperti ini, seperti itu. Nah, itu maksudnya berdasarkan keterampilan yang diturunkan dari tiap generasi. Memenuhi kebutuhan pangan dan obat, jadi terbatas pemanfaatannya. Dan terakhir, teknik yang digunakan adalah fermentasi, itu konvensional ya. Adapun bioteknologi modern menggunakan makhluk hidup dan juga komponennya secara langsung. Sama seperti konvensional, tapi tidak terbatas pada penggunaan jamurnya saja, tapi komponen yang terdapat dalam jamur, enzimnya kah, hormonnya kah, atau komponen lainnya. Berikutnya menggunakan prinsip ilmiah ya, di mana pengkajiannya itu menggunakan banyak sekali cabang ilmu pengetahuan atau multidisiplin ilmu. Disiplin ilmunya beragam begitu dan secara mendalam. Sebagaimana tadi teman-teman lihat ada perkembangan kan, ternyata bukan bicara masalah fermentasi saja tapi perkembangan genetika. Berikutnya menggunakan berbagai teknik yang berbasis pada rekayasa genetik. Nah, jadi ini dua perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Ini modal dasar nih yang perlu kita pahami untuk dapat mempelajari dengan lebih mendalam terkait teknik bioteknologi. Maka dari itu, sebagaimana tadi dijelaskan, tentu kita bisa melihat produk-produk bioteknologi konvensional, semua produk ini berarti dihasilkan melalui penerapan teknik fermentasi ya, di mana makhluk hidup digunakan secara langsung begitu dan terbatas pada pangan dan obat. Adapun produk yang selanjutnya begitu, baik barang ataupun jasa, kita sudah menggunakan berbagai macam konsep disiplin ilmu melalui penggunaan berbagai macam teknik yang berdasar pada rekayasa genetik. Teknik bioteknologi. Nah, di sini kita akan melihat variasi teknik bioteknologi yang berkembang sebagaimana dasar metode yang ada. Jadi apakah metode konvensional berkembang, seperti apa perkembangannya, dan bagaimana dengan metode bioteknologi modern. Pada dasarnya, pengertian bioteknologi yang telah kita bahas sebelumnya itu terdiri dari tiga kunci atau tiga kata kunci ya. Makhluk hidup dan komponen makhluk hidup, produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, sebetulnya ketiga makna ini ketiga makna ini mengarahkan kita pada tiga hal dasar dari bioteknologi. Yang pertama, harus ada inputnya, bagaimana prosesnya, dan apa outputnya. Sebagaimana saat kita memproduksi sesuatu, kalau bahan dasarnya A, bagaimana cara mengubah si A yang menjadi input ini menjadi B. B itu berarti output. Cara A menjadi B, maka itu adalah proses. Nah, begitupun dalam bioteknologi.
Tiga hal ini perlu kita identifikasi dalam teknik bioteknologi. Jadi saat bioteknologi menggunakan teknik X misalnya, nah itu berarti prosesnya adalah X. X ini untuk apa? Mengubah input menjadi output, mengubah A menjadi B. Contoh seperti itu. Nah, input adalah bahan dasar, bahan baku, raw material. Bahan bakunya apa ya untuk menghasilkan output? Output kan produknya jelas. Nah, prosesnya bagaimana? Tekniknya bagaimana? Nah, disinilah kita melihat ragam teknik bioteknologi, cara mengubah input menjadi output yang berkembang dalam bioteknologi konvensional, khususnya dalam bioteknologi modern. Karena selanjutnya kita akan lihat ragam teknik. Jadi setidaknya ada 6 teknik bioteknologi dari mulai fermentasi. Kalau fermentasi ini adalah teknik yang digunakan dalam bioteknologi konvensional, sisanya digunakan dalam bioteknologi modern. Oke, kita mulai dengan membahas pemanfaatan teknik bioteknologi fermentasi, pastinya dalam bioteknologi tradisional ya, atau bioteknologi konvensional. Baik. Fermentasi merupakan teknik ya yang digunakan dalam bioteknologi konvensional yang merupakan penggunaan mikroba atau mikroorganisme untuk mengubah senyawa seperti amilum atau pati begitu atau gula menjadi senyawa lain yang lebih sederhana seperti etanol, asam laktat maupun hidrogen. Sebetulnya konsep ini kamu pelajari di metabolisme ya, proses biokimia, proses kimia di dalam tubuh, reaksi-reaksi kimia dalam tubuh yang menggunakan enzim. Nah, ada salah satunya bentuk respirasi. Nah, respirasi sendiri ada respirasi yang tidak menggunakan oksigen. Nah, salah satu tekniknya adalah fermentasi, metabolisme anaerobik. Reaksi kimia tanpa menggunakan oksigen yang dapat terjadi dalam dua jalur reaksi. Memang fermentasi ini terjadi di level bakteri, kemudian di level jamur atau khamir, begitu ya. Maka memang fermentasi ini dapat terjadi dengan menggunakan makhluk hidup yang sifatnya mikroskopis ini. Tapi kita lihat dulu konsep dari dua jalur reaksi fermentasi. Yang pertama ada yang disebut sebagai fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Dua teknik fermentasi ini pun yang menjadi teknik fermentasi dalam bioteknologi konvensional. Jadi kalau kita bicara fermentasi asam laktat dan alkohol itu bedanya apa? Nah, sebetulnya itu bedanya dari output. Inputnya gula, inputnya bisa pati, inputnya bisa amilum, bisa gula. Nah, ketiganya itu merupakan jenis karbohidrat. Pati sama amilum pada dasarnya sama ya. Tetapi pada dasarnya merupakan sebuah karbohidrat. Kita sebut di sini gula inputnya. Nah, gula ini melalui teknik fermentasi alkohol akan menghasilkan output yang disebut alkohol dan CO2. Adapun gula yang diubah melalui teknik fermentasi asam laktat akan menghasilkan asam laktat. Nah, asam laktat ini merupakan produk utama dari produk-produk bioteknologi ini, seperti halnya keju, mentega, begitu. Nah, jadi pembuatan keju dan mentega dalam bioteknologi konvensional itu menggunakan teknik fermentasi apa sih? Fermentasi asam laktat. Mengapa? Karena produknya berupa asam laktat. Adapun teknik fermentasi alkohol menggunakan input gula dan hasilnya adalah atau outputnya adalah alkohol dan juga CO2. Ternyata fermentasi ini digunakan dalam memproduksi roti, wine, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah fermentasi secara sederhana. Silakan kamu kembangkan dan pahami kembali teknik fermentasi dan manfaatnya dalam menghasilkan produk-produk bioteknologi konvensional yang ternyata terdiri dari dua ya, ada fermentasi asam laktat, ada fermentasi alkohol. Kita lihat skemanya di sini, di mana proses fermentasi itu mengubah input yang berupa gula atau glukosa. Glukosa diubah menjadi pyruvate atau asam pirufat ya, dan asam pirufat ini melalui fermentasi asam laktat akan menghasilkan asam laktat. Nah, ternyata digunakan dalam produk-produk ini. Sedangkan fermentasi alkohol mengubah pirufat menjadi alkohol dan digunakan dalam penghasilan produk-produk ini. Adapun karena ini adalah bioteknologi, tentu kita tahu ada mikroorganisme yang digunakan ya. Nah, ternyata fermentasi asam laktat dengan fermentasi alkohol tidak hanya berbeda dari output saja, tapi berbeda dari jenis mikroorganisme yang digunakan. Fermentasi asam laktat dalam menghasilkan kecap menggunakan mikroorganisme Aspergillus.
Adapun Lactobacillus sp itu untuk menghasilkan asam laktat pada produk keju, yogurt, dan lain sebagainya. Sedangkan pada fermentasi alkohol, teman-teman bisa lihat di sini kebanyakan menggunakan Saccharomyces sp. Walaupun Saccharomyces sp ini punya jenis yang berbeda ya, tapi genusnya sama, Saccharomyces. Baik, kita mulai di bioteknologi konvensional di fermentasi. Memang ini adalah reaksi lengkap ya secara metabolisme anaerobik yang terjadi pada fermentasi, tapi kita tidak perlu melihat secara umum. Yang penting, teman-teman bisa lihat perbedaan mendasar antara fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat, step-stepnya. Kita lihat dari jalur pertama, fermentasi alkohol. Inputnya adalah gula. Gula diubah menjadi 2 asam pirufat. Fermentasi alkohol terjadi ketika 2 asam pirufat ini diubah menjadi 2 etil alkohol atau etanol. Itu pada fermentasi alkohol. Proses perubahan gula menjadi asam pirufat menjadi 2 etil alkohol ternyata mengeluarkan produk atau output selain alkohol itu sendiri. Ada 2 ATP yang dihasilkan, ada 2 NADH yang dihasilkan. Dan ternyata 2 NADH yang dihasilkan ini turut diubah atau turut digunakan ketika 2 asam pirufat diubah menjadi 2 etil alkohol. Adapun dari fermentasi asam laktat, ya sebagaimana tadi kita bahas ya, dimulai dari glukosa atau gula diubah menjadi 2 asam pirufat. Nah, dari 2 asam pirufat ini diubah menjadi 2 asam laktat. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ketika 2 asam pirufat diubah menjadi 2 asam laktat tidak dihasilkan CO2. Kalau pada fermentasi alkohol kan dihasilkan 2 CO2. Begitu di sini digunakan 2 NADH tetapi dihasilkan tidak CO2, tidak. Tolong perhatikan tanda panah. Kalau tanda panahnya masuk berarti dia digunakan. Kalau tanda panahnya keluar berarti dia dihasilkan. Nah, maka apa output dari fermentasi asam laktat? Outputnya berarti 2 asam laktat dan 2 ATP. Tidak ada CO2. Selamat, kalian telah sampai pada checking point 1. Checking point 1 ini akan dikerjakan secara partnership dengan partner kalian, berarti satu tugas untuk satu pasang. Silakan kalian lihat di sini ada tabel yang terdiri dari input, proses, dan juga output. Silakan gunakan sumber yang beraneka ragam untuk dapat mengisi tabel ini. Sebagai contoh, nomor 1, inputnya gandum. Kalian tentu saja tahu ya, gandum salah satu jenis sumber makanan yang berkarbohidrat tinggi. Melalui teknik fermentasi alkohol dan menggunakan mikroba yaitu Saccharomyces sp dapat menghasilkan output atau produk berupa roti. Nah, selanjutnya silakan lengkapi tabel ini bersama partner kalian. Setelah kalian mempelajari bagaimana fermentasi menjadi satu-satunya teknik bioteknologi konvensional, kita akan bergerak pada bioteknologi modern. Tapi sebelum itu, mari kita cek your knowledge, artinya pengetahuan awal kamu terkait dengan materi sebelumnya ya. Di sini kita akan lihat dulu bagaimana level biology atau tingkatan organisasi di dalam kehidupan. Nah, di sini penting sekali karena selanjutnya di bioteknologi modern kita akan lihat level yang paling bawah pada makhluk hidup. Silakan perhatikan, kita tentu saja mengingat kembali apa itu tingkatan organisasi kehidupan. Begitu dimulai dari 1 orang, 1 ekor yang merupakan individu, kemudian bergabung menjadi populasi ketika individu itu berkumpul dengan sesamanya atau sejenis. Membentuk sebuah komunitas ketika ada jenis makhluk hidup lain ya yang berbeda dengannya, begitu itu komunitas. Dan menjadi sebuah kesatuan ekosistem ketika ada interaksi antara faktor-faktor biotik atau makhluk hidup dan juga abiotik dengan udara, dengan tanah, dan lain sebagainya. Menjadi sebuah tingkatan bioma ketika ekosistem itu luas, begitu, ekosistem yang luas, maka disebut bioma dan menjadi satu kesatuan planet yang kita sebut biosfer. Setelah kita memahami bahwa biosfer adalah kesatuan kehidupan yang paling tinggi yang kemudian dapat kita bagi lagi menjadi bioma, menjadi ekosistem, dari ekosistem kita menjadi komunitas, populasi, sampai individu. Jadi ini kita mundur ya.
Nah, individu sendiri itu adalah sebuah organisme. Di dalam tubuh organisme terbentuk sistem organ. Nah, kita punya sistem organ pernapasan, sistem organ peredaran darah, dan sistem organ yang lain. Setiap sistem organ tentu terdiri dari organ. Setiap organ terdiri dari jaringan. Di dalam jaringan itu kita dapat mengidentifikasi sel. Sel terdiri dari komponen sel namanya organel. Di dalam organel ada molekul dan atom. Nah, ternyata pada tingkat organisasi kehidupan, nah di sini kita lihat ada animal tidak hanya bergerak sampai ke individu, tetapi individu itu adalah sebuah organisme yang memiliki tingkatan yang lebih kecil lagi. Organisme terdiri dari organ sistem tersusun dari organ-organ, organ-organ tersusun dari jaringan, jaringan tersusun dari sel. Di dalam sel ada komponen-komponen yang disebut organel, dan organel terbentuk dari molekul-molekul. Begitupun saat kita bicara tingkatan organisasi plant atau tumbuhan, sama saja pada dasarnya. Ketika kita bicara organisme, satu pohon itu terdiri dari organ dan sistem organ, betul dong. Tumbuhan pun memiliki sistem organnya, kemudian memiliki sel, memiliki organel, sampai akhirnya kita masuk ke tahap molekul. Nah, ini adalah tingkatan organisasi kehidupan ya. Nah, oleh karena itu ini penting kembali kita review, kita recall pengalaman itu, karena kita akan bergerak ke teknik-teknik bioteknologi yang melibatkan tingkatan organisasi sel dan jaringan. Yang warna merah ini berarti pada slide selanjutnya kita akan mempelajari teknik bioteknologi kultur sel dan jaringan. Kultur sel dan jaringan adalah salah satu teknik bioteknologi modern. Sebagaimana tadi kita pelajari, ini adalah merupakan teknik bioteknologi yang memanfaatkan tingkatan organisasi pada tingkat jaringan ya. Kultur sel dan jaringan sendiri sebetulnya adalah upaya perbanyakan atau reproduksi tanaman secara tidak kawin atau vegetatif, disebut juga dengan aseksual. Tidak ada peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, makanya disebut vegetatif ya. Nah, pada teknik ini dimanfaatkan sifat totipotensi. Jadi kalau pada tumbuhan, setiap sel pada tumbuhan itu punya ability atau kemampuan untuk tumbuh dengan sempurna tanpa melalui perkawinan. Jadi kalau pada tumbuhan itu ada potensi namanya totipotensi, bahwa setiap sel, nah ini sel, dapat tumbuh menjadi tanaman sempurna. Konsep inilah yang dimanfaatkan pada teknik kultur sel dan jaringan. Prinsip utamanya adalah, silakan perhatikan, perbanyakan tanaman ini menggunakan bagian vegetatif tanaman, mau itu sel mau jaringan. Tolong perhatikan sel dengan jaringan mana nih tingkatannya yang lebih tinggi, yang lebih kompleks? Jaringan dong, karena jaringan itu tersusun dari sel ya. Jaringan tersusun dari sel-sel yang sama fungsinya. Kemudian ditumbuhkan pada media buatan yang steril, karena kita tidak menggunakan media tanam seperti tanah. Kita menggunakan media tanam khusus yang kita jamin sterilitasnya. Sterilitas itu berarti aman, bebas dari patogen, bebas dari hama, bebas dari kotoran, gitu ya, itu steril. Nah, di sini gambarannya kita akan lihat potongan-potongan tanaman dimasukkan ke dalam media tanam buatan yang steril, ternyata dapat tumbuh menjadi tanaman yang baru. Baik, nah berikutnya kalian akan diarahkan untuk menyaksikan video ini. Temukan linknya di bawah, nah supaya kalian bisa akses untuk dapat melihat gambaran awal mengenai penerapan teknik kultur sel dan jaringan ini. Sebagaimana telah kalian saksikan pada video sebelumnya, bahwa salah satu prinsip dalam penerapan kultur sel dan jaringan adalah media buatan yang steril. Nah, media buatan ini menjadi media kultur ya, atau media tanam yang digunakan dalam perbanyakan tanaman. Terdapat beberapa komponen yang perlu kita perhatikan di media buatan yang steril ini, karena sekali lagi media ini media buatan manusia, tidak seperti tanah yang sudah komplit nutrisinya, tapi media ini perlu kita buat supaya kita bisa
memfasilitasi pertumbuhan tanaman dengan baik. Setidaknya ada 6 komponen yang dapat kita pelajari di sini, tolong perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah media pertumbuhan tanaman kultur itu harus terdiri dari sumber karbon atau C ya. Berarti ada karbohidratnya di sana, antara lain gula dan juga sukrosa yang biasanya digunakan. Itu sebagai bahan dasar dari media tanam kultur. Yang kedua, nutrisi. Tentu sebagai materi dimension bahwa tanah sebagai media tanam alami kan kaya akan nutrisi dari proses alam. Nah, adapun media buatan yang kita buat ini kan disengaja dibuat oleh manusia. Nah, oleh karena itu tetap harus memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Ada nutrisi makro, ada nutrisi mikro. Nutrisi makro kita kenal senyawanya ada nitrogen, fosfor, kalium, dan juga kalsium. Adapun nutrisi mikro contohnya adalah zat besi, magnesium, zinc begitu. Bedanya apa sih? Mikro dengan makro ini adalah jenis nutrisi yang dibedakan berdasarkan jumlahnya. Kalau nutrisi makro dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang banyak begitu. Sedangkan mikro jumlahnya relatif sedikit dibandingkan yang nutrisi makro. Berikutnya serum atau zat pengatur tumbuhan ZPP ya, seperti hormon. Nah, hormon-hormon pertumbuhan tanaman ini ada banyak. Nah, contoh yang paling terkenal auksin, giberelin, dan sitokinin yang merupakan hormon-hormon penunjang pertumbuhan. Begitu, karena ada juga hormon tanaman yang menghambat pertumbuhan. Nomor 5 adalah vitamin, asam amino, dan komponen-komponen yang lain. Kalau kita lihat di sini ada buffer sistemnya, senyawa kimia tambahan menjaga keseimbangan dari senyawa kimia yang ada. Adapun berikutnya prinsip dari kultur sel dan jaringan adalah sterilisasi alat dan bahan, karena yang namanya media buatan yang kita buat itu harus steril, termasuk alat bahan yang kita gunakan. Tanpa sterilitas yang bagus, maka kita tidak bisa menjamin pertumbuhan tanaman begitu. Ya, sebagaimana kita ketahui kan sterilitas ini berkaitan dengan patogen. Patogen itu kan banyak ya, penyebab penyakit itu ada yang bakteri, jamur, dan lain sebagainya, termasuk virus juga. Nah, supaya patogen tersebut tidak mengganggu pertumbuhan tanaman, maka kita harus menjaga sterilitas alat dan bahan melalui proses yang namanya sterilisasi. Kegiatan dalam kultur jaringan untuk menggunakan alat-alat yang steril. Arti steril ini adalah bebas dari kontaminan, bebas dari patogen. Ya, patogen itu adalah kontaminan biologi ya. Nah, jenis sterilisasi dalam kultur jaringan ada 3 umumnya yang sering dilakukan oleh para peneliti. Yang pertama, kebersihan atau sterilitas lingkungan kerjanya harus bersih juga. Kemudian alat-alat dan media kulturnya, termasuk tanamannya atau explant-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat beberapa alat yang digunakan untuk mensterilisasi alat dengan bahan tertentu sebagai ini ya. Seperti ini, sterilisasi peralatan menggunakan glass bead sterilizer. Kemudian di sini juga ada sterilisasi menggunakan oven ya, oven pengering atau menggunakan api. Jadi sebelum digunakan, si pinset itu bisa dipanaskan dulu dalam oven pengering atau dipanaskan di atas api secara langsung. Nah, itu adalah sterilisasi atau menggunakan autoclave seperti ini. Jadi dimasukkan ke dalam autoclave. Nah, di sini ada pemanasan pada suhu tertentu yang dipercayai dapat membunuh kontaminan-kontaminan yang ada, sehingga alat-alat yang sudah disterilisasi ini diyakinkan bisa bebas dari kontaminan. Nah, seperti itu adalah prinsip dari sterilisasi alat dan bahan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah how does the sterilization and infection control the culture room? Bagaimana sterilisasi dan juga infeksi itu dapat mengontrol sebuah lingkungan begitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada langkah nomor 1, 2, dan 3. Silakan kalian identifikasi apa fungsi nomor 1, 2, dan 3 dalam kaitannya dengan sterilisasi dan juga pencegahan infeksi di ruang kultur. Ini apa sih fungsi dari nomor 1, 2, dan nomor 3? Silahkan dipikirkan. Pada tahap ini kita akan membahas langkah-langkah kultur sel dan jaringan secara sederhana, tidak usah khawatir. Silahkan kita lihat bersama langkah-langkah kultur sel dan jaringan dengan menggunakan potongan bagian pada wortel ini, begitu ya. Ini belum ke langkah, kita akan memperkenalkan istilah-istilah yang umumnya digunakan. Yang pertama adalah ada explant, kemudian explant di dalam media yang bernutrisi, kemudian berkembang menjadi kalus,
berkembang menjadi embryoid, menjadi embrio, dan menjadi plantlet. Nah, istilah-istilah ini perlu kita bedakan. Kita lihat dulu di eggplant. Eggplant adalah bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan awal dalam kultur sel dan jaringan ini. Jadi kalau kita mau mengkultur wortel, kita potong bagian dari wortel tersebut. Nah, potongan dari wortel itu disebut eggplant yang akan kita tanam. Eggplant ditanamnya di mana? Di tahap yang kedua, eggplant ditanam pada media bernutrisi atau media kultur yang ada karbonnya, ada nutrisi mikro, nutrisi makro, dan komponen yang lain. Yang kemudian jika berhasil, karena yang namanya eggplant media kultur, alat bahannya kan harus steril ya. Jika memang steril, maka si eggplant ini akan tumbuh menjadi kalus. Nah, ini adalah tahap yang penting, teman-teman. Karena kebanyakan kultur sel dan jaringan gagal itu karena sterilitas dari alat bahan, dari eggplantnya, atau bahkan dari ruangannya. Jadi kalau memang semuanya dapat terjaga sterilitasnya, si eggplant ini dapat tumbuh menjadi kalus. Kalus adalah kumpulan sel amorphous, tidak berbentuk. Jadi si eggplantnya akan membelah diri, kemudian menjadi kumpulan sel yang tidak berbentuk, disebut kalus. Dan dia membelah terus-menerus secara in vitro karena di luar tubuh. Kalus jika mendapatkan kondisi yang tepat, nutrisi juga tepat, termasuk sterilitasnya ya, akan berkembang menjadi embrio. Nah, kalau di embrio ini sudah kelihatan tuh perkembangan organ-organ pentingnya. Kalau kalus kan masih kumpulan sel begitu. Kalau embrio kita sudah bisa lihat ada calon organnya. Di embrionik itu umumnya akan terbentuk lapisan-lapisan embrio sebagai perkembangan awal organ, termasuk perkembangan jaringan. Kalau sudah jadi embryoid, embrio akan berkembang menjadi plantlet. Nah, kalau plantlet sudah jelas tuh ada tanaman hasil regenerasi, sudah terlihat organ-organ dasarnya. Oh, akarnya sudah muncul, kemudian daunnya sudah muncul, itu adalah plantlet. Nah, jadi mari kita pahami tahapan utama dulu dalam kultur sel dan jaringan dengan membedakan istilah-istilah ini, gitu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke tekniknya, bagaimana kultur sel dan jaringan ini dilakukan. Kalau komponen dasarnya atau perkembangan dasar dari setiap tahap di kultur jaringan sudah kita bahas tadi ya, bagaimana eggplant menjadi kalus, kalus menjadi embrio, embryoid, embrio, dan menjadi plantlet. Kita lihat sekarang caranya. Jadi pada tahap yang pertama diambillah bagian dari wortel. Nah, bagian melintang akar tanaman wortel ini kita potong-potong lagi, tidak hanya potongan besarnya, tapi kita potong lagi menjadi eggplant. 2 mg fragmen akar, bisa terbayang sangat kecil ya. Nah, si fragmen akar ini selanjutnya kita akan kultur dalam media nutrisi. Biasanya akan dilakukan pengadukan yang mengakibatkan sel-sel tunggal terlepas gitu ya ke dalam media nutrisi. Nah, selanjutnya apa yang terjadi pada sel-sel tunggal atau eggplant yang sudah dimasukkan ke dalam nutrisi? Tentu saja nutrisi yang steril ya. Sel tunggal yang bebas dalam cairan atau suspensi ini mulai membelah terus-menerus sehingga membentuk bentuk yang amorphous, tidak berbentuk, tidak teratur bentuknya, disebut dengan kalus. Ingat. Nah, berikutnya si kalus ini akan melakukan pertumbuhan kembali, perkembangan kembali sehingga membentuk embrio di dalam media kultur. Ketika kita bilang embrio, sudah terbentuk lapisan-lapisan organnya. Oh, ada nih bagian yang akan menjadi akar, betul tidak di gambar ini? Akan ada bagian yang menjadi daun dan seterusnya. Dari embrio selanjutnya akan berkembang menjadi plantlet. Embrio ini akan semakin dewasa perkembangannya. Calon akar akan menjadi akar, calon daun akan menjadi daun, calon batang akan menguat menjadi batang, dan seterusnya sehingga kita bisa melihat plantlet. Plantlet yang telah memiliki perakaran yang baik inilah yang akan dipindahkan oleh para ilmuwan ke dalam media tanam lainnya sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi wortel. Nah, kalian bisa bayangkan kalau dari satu potongan wortel ini kita potong-potong menjadi 100 fragmen, maka dari satu potongan wortel ini bisa menjadi 100 tanaman wortel yang baru, bukan? Nah, bagaimana kalau kita melakukan potongan
wortelnya menjadi 1000 fragmen, bisa dibayangkan. Nah, ini adalah metode perbanyakan vegetatif yang dapat kita lakukan tanpa media tanah dengan menggunakan kultur jaringan. Bisa terbayang ya, proses reproduksinya bisa sangat meningkat. Dari satu potong saja kita bisa membuat 100 fragmen misalnya, berarti ada 100 tanaman yang baru dan seterusnya. Selanjutnya silakan teman-teman renungkan yang mana yang merupakan eksplan, yang mana yang merupakan kalus, embrio, planlet. Untuk memahami dengan lebih jauh tentang kultur sel dan jaringan, mari kita lihat step-step ini ya. Sebagaimana yang kita tahu, yang pertama ada pengambilan eksplan. Pengambilan eksplan itu nama prosesnya, tahapnya disebut inisiasi. Eksplan diambil dari tanaman awal, begitu. Nah, berikutnya eksplan akan tumbuh, dimasukkan ke dalam media kultur, kemudian tumbuh dan berkembang. Perbanyakan calon tanaman dengan media kultur di mana di dalamnya sudah ada eksplan, namanya multifikasi atau multification. Setelah proses eksplan ini tumbuh berkembang, maka akan ada root and shoot formation, pembentukan akar dan juga tunas, begitu, karena eksplan akan berkembang menjadi embrio. Embrio tentu akan berkembang menjadi planlet. Nah, ketika planlet sudah punya perakaran yang kuat, tahap berikutnya adalah aklimatisasi atau acclimatization, pemindahan planlet yang sudah memiliki sistem perakaran di media tanam tanah atau di kebun. Perbanyakan ini sudah pasti tentu memerlukan unsur alami begitu ya. Jadi kita perbanyakan eksplannya di lab, setelah eksplan menjadi planlet ya kita pindahkan ke area media tanam yang alami. Nah, ini adalah tahap-tahap dari kultur jaringan, yaitu inisiasi, multifikasi, pembentukan akar dan tunas, serta aklimatisasi. Setelah kalian memahami bagaimana konsep dari kultur jaringan, apa saja yang dibutuhkan, dan bagaimana tahapan perkembangannya, kita bisa melihat manfaat kultur jaringan. Pengadaan bibit yang tidak tergantung musim. Kalau kita menanamnya di luar, menyemai benih di alam terbuka, tentu sangat tergantung pada musim ya, musim kemarau, musim hujan, apalagi di daerah yang tropis yang memiliki 4 musim. Tapi kalau kita melakukannya di dalam, di lab dengan menggunakan media tanam agar begitu, nah kita dapat menjaganya dari perubahan musim. Yang kedua, bibit diproduksi dalam jumlah banyak dalam waktu yang relatif lebih cepat. Tadi saja kita lihat satu potong apel bisa menjadi misalnya 100 fragmen, berarti akan menghasilkan 100 tanaman wortel baru. Bibit yang dihasilkan juga seragam karena memang berasal dari eksplan yang sama, perkembangan kalusnya sama, pada media tanam yang sama, di lingkungan yang sama, sehingga bibit yang dihasilkan di tahap akhir pun sama kualitasnya. Bebas dari patogen termasuk kontaminan tadi ya, hama dan penyebab penyakit, sehingga punya imun yang baik, dan bibit yang dihasilkan bebas dari deraan lingkungan, artinya tadi tidak terpengaruh perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar. Baik, untuk mempelajari lebih jauh lagi mengenai kultur jaringan, mari teman-teman kita cek pengetahuan kita di worksheet selanjutnya, yaitu plant tissue culture. Silahkan dibuka dan teman-teman di sini akan melihat seperti apa kultur jaringan dilakukan dan komponen-komponen yang terlibat di dalamnya, termasuk juga perkembangan eksplan dan lain sebagainya. Have fun!